Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan, yang telah mencurahkan pada kita sekalian berbagai macam kenikmatan dan karunia, sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih kumpulkan di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala paling cintai. Ahabbul biqa ilallahi masajiduha, untuk bersama pelajari perkara agama kita, untuk at-tafaqquh fid din, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi bekal-bekal terbaik bagi kehidupan kita di dunia, terlebih kehidupan kita, kehidupan sejatinya, kehidupan sungguhnya, itu kehidupan kita di akhirat nantinya. Dan seperti biasanya pada kesempatan sore hari ini kita membaca syarah kitab Tauhid dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala sebagai penjelasan dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca salah satu bab yang didatangkan oleh penulis rahimahullah ta'ala dalam bab man jahada syai'an minal asma'i was sifah. Itu siapa yang mengingkari suatu pun dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala dalam kitabnya I'anatul Mustafid, ya, dalam bab yang akan kita baca ini, ya, bahwasannya beliau mengatakan walamma annal musannif rahimahullah ta'ala dzakara fi al-bab al-anif ma yata'allaku bijahdil asma' was sifat nasaba ayat qurahuna ma yata'allaku bijahdi rububiyah. Tatkala musannif yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan pada bab yang telah lewat, yaitu bab yang berkaitan dengan orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, faqad kafar, maka sungguh dia telah kufur. Sebagaimana yang kita telah sampaikan bahwasanya man yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala bisa man isim syarat atau man mausul. Apabila isim syarat maka jawab syaratnya adalah faqad kafar, barang siapa yang mengingkari suatu pun dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kafar, maka sungguh dia telah kufur. Dan pada bab ini, ya, beliau menyebutkan nasaba,
ya menyesuaikan atau sebagai bentuk kecocokan, kesesuaian ayat kurahuna ma yata'allaku bijahdi rububiyah, yaitu beliau mendatangkan bab tentang orang-orang yang mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita akan baca. Wa kullun min tauhid al-asma wa sifat, dan semua dari tauhid nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, wa rububiyah, dan juga terkait rububiyah, yakni Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mudabbir, pengatur, dan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik. Ini mustalzimun, ini mengharuskan, ya, sebagai konsekuensinya adalah menetapkan li tauhidil uluhiyah, yaitu untuk menetapkan tauhid al-uluhiyah, yakni yang disebut dengan, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala berkaitan, ya, dengan perbuatannya hamba, yaitu bahasanya seorang hamba hanya mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua bab, ya, yang sebelumnya telah kita baca dan bab yang akan kita baca ini, ya, mengharuskan bahwasanya seorang hamba itu, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Ya, silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, babu qawlillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Wa qala Mujahid, ma ma'na huwa qawlu rajul hadha mali warithtuhu an abai. Wa qala Aun bin Abdillah yaqulun laula fulanun lam yakun kadha. Wa qala Ibnu Qutaibah yaqulun hadza bi syafaati alihatina. Jazakallahu khairan wa barak fik. Al-muallif rahimahullah taala menyebutkan tentang babu qaulillahi taala, firman Allah Subhanahu wa taala, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Ya, mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengingkarinya. Al-ayah. Ya, jadi kesempurnaan dari ayat ini, wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Ya, ini dari kesempurnaan ayat yang disebutkan juga oleh Syekh Shalih Fauzan dalam syarahnya. Kemudian qala Mujahid, ya, dan Imam Mujahid bin Jabr, ya, rahimahullah ta'ala mengatakan ma ma'nahu wa qaulur rajul, itu adalah maknanya adalah ucapan seorang, hadza mali, ya, ini adalah merupakan hartaku, warithtuhu an abai, yaitu aku mewarisinya, ya, dari ayahku, dari apa, kakek-kakekku, ya, ini aku telah mewarisinya dari bapak-bapakku, yaitu dari kakek-kakekku. Wa qala Aun bin Abdillah, dan berkata Aun bin Abdillah rahimahullah ta'ala, yaqulun, mereka mengatakan, laula fulan, seandainya bukan karena fulan, lam yakun kadza, maka tidaklah terjadi seperti ini. Dan berkata Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari, ya, bahwasanya mereka mengatakan hadza bi syafaati alihatina, ini adalah dengan syafaat, dengan pertolongan, ya, ilah-ilah kami, yakni sembahan kami. Ini dari apa yang disebutkan oleh musannif rahimahullah taala. Kemudian, ya, disebutkan dalam Taisir Al-Aziz Al-Hamid dan juga Hasyiah Kitab Tauhid, ya, ini Taisir Al-Aziz Al-Hamid, yakni Syekh Sulaiman bin Abdillah, ya, dari cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan juga dalam Hasyiah Kitab Tauhid, ya, sarah dari Syekh Abdurrahman bin Qasim, dan juga, ya, sarah Syekh bin Ubas, bahwasanya maksud al-tarjamah, maksudul tarjamah, maksud dari judul ini, yaitu adalah al-hattu ala ta'addub, yaitu adalah, ya, motivasi atau dorongan untuk beradab,
ma'ajana birububiyah, yaitu yang dari sisi rububiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rezeki, ya, itu dengan rububiyah. Wa dzalika bil i'tiraf bi ni'amillah, yaitu dengan apa? Mengakui ya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa syukrihi ala dzalik. Kemudian apa? Mensyukurinya atas yang demikian itu, yaitu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wal bu'di anil alfat asyirkiyah, dan supaya seorang hamba itu menjauhi dari lafaz-lafaz kesyirikan. Kanisbatin ni'am ila ghairillah, itu seperti seorang itu menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika minasyirki billahi taala, karena yang demikian itu adalah termasuk dari kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa wajhu kaunihi minasyirik, ya, dan segi ya keberadaan hal tersebut termasuk dari kesyirikan, annahu naun minal kufr bi ni'amillah, bahwasanya inilah termasuk ya mengkufuri, ya mengingkari dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, bi idafatiha ila ghairi, ya dikarenakan menyandarkan nikmat-nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wa isyrakihi biha, kemudian apa? Menyekutukannya ya di dalamnya. Ini sebagaimana yang ya kita telah sebutkan. Kemudian ya kufur ya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala ini ya terbagi menjadi dua macam. Yaitu yang pertama, bahwasanya seorang itu ayyudifan ni'am ila ghairillah lafdzan bilisani, ya, bahwasanya seorang itu menyandarkan nikmat-nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu secara lafaz, ya, dengan lisannya. Kemudian apa? Ma'tiqadihi biqalbih, ya, bersama dengan keyakinan dalam hatinya annaha minallah, ya, dengan lisannya dia sandarkan ya kepada selain Allah, ya, akan tapi keyakinannya dia bahwasanya mengetahui nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza huwal asl ma'hud, maka inilah ya pokok yang diketahui dalam yang demikian itu. Wa hadza minasyirkil asghar, dan ini adalah ya termasuk syirik kecil. Kemudian yang kedua, ya kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah ayyan siban ni'am ila ghairillah, yaitu menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, i'tiqadan minhu, ya keyakinan darinya, bi annaha min indi ghairillah taala, ya, dan keyakinan bahwasanya nikmat-nikmat itu adalah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza minasyirkil akbar wal iyadu billah, maka ini adalah ya bentuk dari syirik besar, ya, maka ini adalah merupakan bentuk dari syirik besar, ya, al akbar wal iyadu billah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya juga bahwasanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ya dalam Al-Qaul Mufid, ya, beliau menyebutkan munasabatu hadzal bab, ya kesesuaian dari bab ini li tauhid, ya terhadap ya pembahasan tauhid, anna man adhafa nikmatal khaliq ila ghairi faqad ja'ala ma'ahu syarikan fi rububiyah, bahwasanya orang yang menyandarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah yakni nikmat al-khaliq, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah menjadikan bersama Allah Subhanahu wa taala syarikan fi rububiyah, ya, itu adalah sekutu dalam rububiyah. Karena makna dari Rabb itu adalah Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala yang menguasai dan merajai. Li'annahu adhafa ila sabab, ya, karena seorang ya telah menyandarkannya kepada sebab, ala annahu fa'il, bahwasanya sebab itu adalah ya pelakunya, ya, hadza min wajh, ini dari satu sisi. Wa min wajhin akhar, dan dari sisi yang lain, annahu lam yakum bisyukr, ya, bahwasanya dia tidak menunaikan dengan kesyukuran, alladzi huwa ibadatun minal ibadat, yang kebersyukuran itu adalah merupakan salah satu ibadah dari ibadah-ibadah. Maka watarkus syukur munafin li tauhid, maka meninggalkan kebersyukuran itu adalah yang meniadakan
ya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Al-Qaulul Mufid. Kemudian kita akan membaca dari apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Qala asy-syarih hafizallahu taala munasabatu hadzal bab li kitabit tauhid ya annal musannif arada bihadzal bab bayana wujubit ta'addub ma'ar rububiyah. Ini semakna ini dari apa yang telah kita sampaikan, ya, bahwasannya musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menghendaki dengan bab ini menjelaskan, ya, wajibnya seorang itu beradab, ya, terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa? Bitajannubil alfat asyirkiyah. Yaitu dengan apa? Menjauhi lafaz-lafaz yang di situ, ya, terdapat kesyirikan al-khafiyah. Ya, walaupun kesyirikan itu apa? Ya, tersembunyi. Ya, baik ya, syirik itu adalah merupakan syirik yang khafiyah, yaitu yang tersembunyi atau tersamarkan. Kanisbati ni'am ila ghairillah. Ya, seperti menyandarkan, ya, kenikmatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna dzalika yunafi kamalat tauhid. Karena yang demikian itu adalah, ya, meniadakan dari kesempurnaan, ya, seorang itu dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membaca ini dari inti yang disebutkan oleh, ya, musannif rahimahullah taala. Kemudian kita akan membaca at-tarajum, yaitu biografi dari, ya, dari ulama yang disebutkan oleh musannif rahimahullah taala. At-tarajum ini biografi yang pertama adalah Mujahid. Mujahid adalah, ya, Mujahid bin Jabr, ya, huwa Syekhut Tafsir Mujahid bin Jabr al-Makki al-Imam ar-Rabbani. Ya, beliau adalah Mujahid bin Jabr al-Makki, ya, berasal dari Makkah. Kemudian apa? Al-Imam ar-Rabbani, yaitu, ya, Imam Rabbani, ya, yang mendidik, ya, manusia, mendidik umat ini dari ilmu, ya, kecilnya hingga ilmu besarnya. Dan beliau rahimahullah taala termasuk dari min talamid Ibni Abbas, ya, dari muridnya Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran. Ini sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW, ya, Allahumma allimhu fit ta'wil. Ya Allah, ya, ajarkanlah kepada Abdullah bin Abbas, yaitu dalam tafsir, yang beliau rahimahullah taala, ya, meninggal pada tahun 104 Hijriah, ya, menurut pendapat yang rajih rahimahullah taala. Ya, sedikit faedah dari apa yang, ya, disebutkan, ya, dari biografi Mujahid bin Jabr, yaitu bahasanya beliau, ya, rahimahullah taala, ya, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala dalam Fathul Qadir, ya, dalam kitabnya Fathul Qadir. Imam Syaukani, ya, beliau adalah salah seorang ulama, ya, dari negeri Yaman, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya, sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu, ya, menutupi hati mereka. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kemudian Mujahid bin Jabr rahimahullah taala mengatakan, ya, ini sudah kami terjemahkan, bahwasanya hati itu seperti telapak tangan. Ya, hati ini adalah ibarat, ya, telapak tangan. Awalnya ia dalam keadaan terbuka, ya, dan jika hamba itu berbuat dosa, maka telapak tangan tersebut, ya, akan tergenggam. Jadi, ya, apabila seorang hamba itu berbuat dosa, maka telapak tangan tersebut akan tergenggam. Kemudian jika ia berbuat dosa lagi, ya, maka jari-jari lainnya, ya, akan menutup telapak tangan tadi. Akhirnya, ya, seluruh telapak tangan tadi tertutupi oleh jari jemari. Jadi mengepal, ya, hingga akhirnya dosa itu akan menutup hatinya. Ini, ya, akibat buruk, ya, dari perbuatan dosa, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Mujahid bin Jabr dan dinukilkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir. Ini Fathul Qadir juga, ya, kitab tafsir yang ditulis oleh Asy-Syaukani rahimahullah taala, ya, rahimahullah taala. Kemudian, ya, di antara, ya, ucapan dari apa yang disebutkan ulama, ya, yang dikatakan oleh Mujahid bin Jabr
ya bahwasanya Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau ya wafat tahun 795 Hijriah, beliau berkata dahulu ya di antara salaf, apabila ada di antara mereka melihat api neraka, maka gemetarlah badan mereka atau tubuh mereka dan berubahlah keadaan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu ja'alnaha tadhkiratan." Ya, dan kami ya menjadikan api neraka itu ya sebagai peringatan. Ya, kemudian berkata Mujahid bin Jabr ya dan juga para ahli tafsir yang lainnya, yakni maksudnya adalah bahwa api dunia ini ya mengingatkan kepada kita dengan api neraka di akhirat. Jadi api yang ada di dunia ini ya mengingatkan kita dengan api neraka di akhirat. Ini sebagaimana ya disebutkan oleh Ibnu Rajab ya dalam At-Takhfif minan nar. Ini diantara ya perkataan Mujahid bin Jabr yang dinukilkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dan juga ya dari apa yang dinukilkan oleh Ibnu Rajab dan juga Imam Syaukani rahimahullah taala. Kemudian yang kedua adalah Aun bin Abdillah. Ya, Aun bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudali, thiqatun abidun, mata hawalai sanata, yaitu apa? Mi'ah wa isrin rahimahullah taala. Ya, Aun bin Abdillah ini bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudali, ya beliau adalah seorang yang thiqah, ya seorang ahli ibadah. Beliau wafat ya sekitar tahun 120. Ya, dalam hal yang lainnya atau disebutkan dalam kitab yang lainnya bahwasanya beliau ini adalah salah seorang ulama yang hidup di antara ya yang wafat pada tahun 1013 sampai 1019. Ini yang namanya bid'ah. Ya, maksudnya antara bilangan 3 sampai 9. Ya, bilangan 3 sampai 9 yaitu 113 sampai 119 rahimahullah taala. Dan di antara perkataan beliau rahimahullah taala ya yang disebutkan oleh ya Ibnu Asakir rahimahullah taala dalam Tarikh Dimas, ya yaitu tarikh atau sejarah dari Damaskus yaitu di Syria, ya bahwasanya tidaklah aku menyangka ya seorang itu ya suka mencari aib orang lain kecuali karena kelalaian ya terhadap aibnya dirinya sendiri, ya kecuali ya dikarenakan bahwasanya apa ya dia itu lalai ya terhadap aibnya diri sendiri. Ini diantara perkataannya Aun bin Abdillah ya yang disebutkan ya oleh Imam ya Ibnu Asakir rahimahullah taala. Kemudian Ibnu Qutaibah rahimahullah taala. Ibnu Qutaibah di sini adalah Abdullah bin Muslim Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari. Ya, ini disebutkan ya cara membacanya adalah ya dari negeri Dinawar. Ya, dari Dinawar. Yaitu Dinawari Al-Hafid. Beliau adalah seorang Al-Hafid. Ya, seorang hafid, kemudian sahibut tafsir. Ya, dan juga seorang ahli tafsir. Beliau adalah seorang ahli tafsir dan juga ya dari ilmu yang selainnya wa ghairi minal muallafat, ya dari tulisan-tulisan. Kemudian beliau rahimahullah taala wafat pada tahun 276 rahimahullah taala, ya rahimahullah taala. Kemudian beliau ya rahimahullah taala ya pernah menukilkan dari perkataan ya sebagian ahli tafsir dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya dari sebagian firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khairur raziqin. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ya ayat 72, ya wa huwa khairur raziqin, dan dialah ya Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi rezeki yang terbaik. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah ya pemberi rezeki yang terbaik, dan juga terdapat dalam surat Saba ayat 39 ya, yaitu makna dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari rahimahullah taala. Manusia itu ya memberi, ya manusia itu apa? Memberikan, yaitu memberi. Tetapi bila dia marah, ya apabila dia itu marah, maka dia akan memutus pemberiannya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila Allah Subhanahu wa taala marah, Allah Subhanahu wa taala murka, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memutus pemberiannya. Ini perbedaan
ya pemberian ya makhluk dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya makhluk itu ketika memberi ya apabila ya dia tidak marah, tapi kalau dia marah maka dia akan ya akan memutus pemberian. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya dia marah. Misal Allah Subhanahu wa taala marah tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak ya memutus ya pemberiannya. Ini diantara ya faedah yang kita sebutkan dari apa yang dinukilkan ulama dari ya ulama yang disebutkan di sini. Kemudian ya'rifuna ay ya'riful musyrikun. Ini adalah orang-orang musyrik itu apa? Mengetahui nikmat Allah. Yaitu mereka ini apa? Mengetahui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat Allah ukhtulifa fil murad. Ya, diperselisihkan apa yang dimaksud dengan nikmat. Dan nikmat di sini ya mufrad. Tapi apa? Disandarkan pada Allah, tapi maknanya adalah ya tidak satu saja, tapi adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat ini mufrad ya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika diidhofahkan maka itu adalah maknanya adalah nikmat-nikmat Allah. Jadi tidak hanya satu nikmat, tapi apa? Ya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wal murad biha al jam'u. Jadi mufrad di sini tapi yang dimaksud ya adalah jamak. Ini tidak satu saja. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah la tusa. Itu tidaklah apa? Bisa dihitung. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Apabila kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ini kita katakan apa? Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya kalian tidak akan mampu untuk ya menghitungnya. Ya, maka di sana ada kaidah ya, kaidah usuliyah annal mufrad al mudhaf ya'um. Bahwasanya mufrad itu apabila disandarkan maka itu akan ya bermakna umum, ya akan bermakna umum. Kemudian ya dari uhtulifa fil murad wa qad dzakara musannif jumlatan min aqwalil ulama fi dzalika. Dan sini musannif telah menyebutkan beberapa perkataan ulama pada yang demikian itu. Ya, pada yang demikian itu, yaitu mereka mengingkarinya ketika mereka menyandarkannya ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah lah yang ya memberikan nikmat-nikmat tersebut. Kemudian waristuhu an abai ila akhir wa qailu hadhil aqwal, ya, dan yang mengucapkan ucapan ini wa nahwiha itu adalah mungkirun li nikmatillah. Itulah orang yang apa? Mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bi idafatiha ila ghairi. Itu ketika dia menyandarkan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Jahidun laha. Itu dia apa? Mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ghairu mu'tarifin biha. Tidak mengakui ya dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu ta'ummu ma dzakarahu al ulama fi maknaha. Ya, dan ayat ini ya itu mencakup ya menyeluruh dari apa yang telah disebutkan para ulama di dalam ya maknanya, yaitu mereka ya mengingkari dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini sebagaimana dulu ya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Mujahid ya bahasanya apa? Ya'rifu nikmatallahi tsumma yunkirunaha, yaitu al-masakin. Mereka mengingkari nikmat yaitu adanya tempat tinggal, wal an'am ya, dan juga apa? Dari binatang ternak ya, dan apa yang apa? Wa ma yurzaquna minha, dan apa yang mereka diberikan rezeki darinya, wasarabil minal hadid wal thiyab. Ya, kemudian apa? Pakaian. Ya, baik itu pakaian dari besi, yaitu baju besi, atau dari pakaian ya dari kain. Ya, mereka ya'rifuna hadza kuffar Quraisy. Ya, orang-orang kufar Quraisy mereka itu mengetahui. Ya, kemudian mereka apa? Mengingkarinya. Kemudian mereka mengatakan hadza kana li abaina, ya. Kemudian apa? Fawarathuna iya. Ya. Kemudian apa? Ini adalah dulu dari bapak-bapak kami, dari kakek-kakek kami. Kemudian ya mereka mewariskannya kepada kami ya kepada yaitu tadi apa yang ditinggalkan ya, dari apa yang tinggalkan dari kekayaan, dari tempat tinggal, dari pakaian dan binatang ternak dan yang semisalnya. Maka ini dari apa yang disebutkan
ya oleh ya para ulama. Kemudian makna ijmali lil ayah annal musyrikin ya'tarifuna bi ni'amillah. Bahwasanya orang-orang musyrik ya mereka ini apa? Ya mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah apa? Addadaha alaihim. Yang telah apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya ya kepada mereka fi surat An-Nahl wa ghairiha. Ya, dalam surat Nahl dan juga pada ayat-ayat yang lainnya. Bahwasanya nikmat-nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunkirunaha. Kemudian apa? Mereka mengingkarinya. Mengingkarinya gimana? Yaitu biidafatiha ila ghairi. Ya, menyandarkan nikmat-nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Min alihatihim. Itu dari apa? Ya, sembahan-sembahan mereka, ya, dari sembahan-sembahan mereka, wa abaihim, dan juga kepada kakek-kakek mereka atau bapak-bapak mereka, wa ghairihim, atau pada selain mereka. Maka di sini apa? Fahum mutanaqiduna fi dzalik. Ya, maka mereka ini pada hakikatnya adalah ya, itu bertentangan ya dari apa yang mereka ucapkan. Ya, tanaqud, ya, bertentangan dengan apa yang mereka ucapkan. Wa aktsaruhumul kafirun. Kebanyakan dari orang yang mengetahui akan nikmat Allah Subhanahu wa taala mereka mengingkarinya. Ya, kemudian apa? Ya, bahasanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal mereka mengetahui ya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka mengingkarinya. Ya, bahwasanya itu adalah ya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan ya kepada mereka, karena mereka menyandarkannya kepada selainnya. Kemudian ma yustafadu minal ayah, apa yang diambil faedah dari ayat? Ya, silahkan. Ahsanallahu ilaikum. Qala syarah hafizahullahu ta'ala ma yustafadu minal ayah. Awalan annal musyrikina mu'tarifuna bitauhidir rububiyyah. Ya, bahwasanya faedah dari ayat ini yang pertama adalah orang-orang musyrik ya, mereka ini mengakui dengan tauhid rububiyah. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang memberikan rezeki. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang memberikan rezeki. Kemudian tsaniya wujubu nisbatin ni'ami ila Allah Subhanahu wa taala wahdah. Ya, kemudian ya di sini bahwasanya wajib ya menyandarkan ya nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini sebagai bentuk apa? Kesempurnaan tauhid. Ya, bahasanya ini adalah merupakan ya kesempurnaan dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus thalithan at-tahdhiru min nisbatin ni'ami ila ghairillah li'annahu syirkun fi rububiyyah. Iya, ini adalah peringatan dari menyandarkan kenikmatan-kenikmatan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu adalah merupakan ya kesyirikan di dalam rububiyah. Ya, kesyirikan dalam rububiyah. Ya, karena yang berikan nikmat itu ya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, rububiyah, Allah memberikan rezeki, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki ya, dan ya itu yang terkait dengan rububiyah. Kemudian rabi'an wujub at-ta'addubi fil alfaz wa tahrimul i'timadi 'ala al-asbab. Iya, kemudian apa? Di sini wajibnya beradab ya dengan lafaz ya dalam itu tadi menyandarkan nikmat itu ya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita telah ya sampaikan dari perkataan ulama di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin di awal dari pelajaran kita, yaitu hendaknya beradab ya dalam berucap. Kita hendaknya beradab dalam berucap, dalam lafaz, dan ya diharamkan ya seorang itu apa? Bersandar kepada sebab ya, bahwasanya hendaknya ya seorang itu mengetahui bahwasanya itu semua adalah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan. ثم قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف
هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة. Iya, jazakallahu khair wa barak fik. Ya min bab faedah, ini sebagian ya ulama yang berikan pembahasan ya tentang athar Mujahid. Ya, dia disebutkan bahasanya ya athar tersebut ya adalah ya sahih ya dengan lafadz yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya ya athar Mujahid itu disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari ya, dan sanadnya sahih pada Mujahid ya, sebagaimana yang kita telah sebutkan. Ya arifu nikmatallahi tsumma yunkirunaha, itu adalah ya al-masakin wal an'am wa ma yurzaquna minha wasarabil minal hadid wa thiyab ya, dan seterusnya. Itu tadi kemudian mereka menyandarkan pada ya bahwasanya itu adalah merupakan pemberian dari bapak-bapak mereka ya. Ini bahwasanya asarnya adalah ya asar sahih ya dari Mujahid. Kemudian ya asar yang kedua yaitu asar Aun bin Abdullah ya, yaqulun laula fulan lam yakun kadza. Ya, sebagian ulama ya di sini ya melemahkan ya dari asar Aun ya bin Abdullah ini. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Jarir ya, tetapi ya terdapat dalam sanadnya Lais bin Abi Salam ya, dan ini adalah seorang perawi yang lemah. Ini ya sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ya ulama ya tentang athar yang kedua. Ya. Kemudian kita masuk pada perkataan ya muallif rahimahullah taala wa qala Abul Abbas. Ya, wa qala Abul Abbas ya, dan ya telah berkata ya Abul Abbas. Abul Abbas di sini adalah ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, ini adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam yang kita kenal dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang beliau wafat di tahun 728, dan biografi beliau telah lewat ya pada pelajaran kita yang sebelumnya. Ba'da hadis Zaid bin Khalid ya, setelah menyebutkan hadis Zaid bin Khalid alladzi fihi, yang terdapat di dalamnya annallaha ta'ala qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam hadis qudsi, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun ya al-haditha, bahwasanya ya di waktu pagi ya itu hamba-hambaku itu ya mereka beriman padaku, dan ternyata di waktu sorenya telah telah ya kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu beriman kemudian mereka ya telah berubah ya menjadi seorang yang kafir. Ya, dan pembahasan ini juga telah lewat pada kita waqat taqaddam. Ya, waqat taqaddam, kemudian beliau memberikan catatan di sini wa hadza katsirun fil kitabi wa sunnah. Ya, dan ini adalah banyak di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yadhummu subhanah. Jadi tidak hanya dalam hadis ini, yaitu hamba yang berubah menjadi kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ya ini juga ya terdapat ya dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah SAW yang lainnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya mencela ya siapa yang menyandarkan nikmat-nikmatnya kepada selainnya. Wa yusriku bih, kemudian menyekutukannya. Ya, sehingga di sini dikatakan qala ba'du salaf. Sebagian salaf mengatakan huwa qaulihim. Ya, ini seperti ucapan mereka. Ya, seperti ucapan mereka kanatir ruh thayyibatan. Yaitu menyandarkan kepada kepada angin. Ya, bahasanya angin ketika itu thayyibah. Anginnya itu tidak berhembus dengan kencang sekali. Yaitu mu'tadil. Yaitu ya tiupannya yaitu normal atau ya tidak kencang sekali. Wal malah hadikon, dan juga malah ini adalah yang ya mengendalikan perahu, yang mengendalikan kapal. Itu adalah seorang yang cerdas, seorang yang pandai. Ya, biasanya ya ini sering diucapkan oleh orang ya, kalau enggak ada bebek maka misalnya ya kita akan kecurian. Kalau enggak ada ya itu misalnya ya suara burung kemudian seperti itu, kita juga akan kecurian. Atau pintar sekali dokternya ya, dan semisalnya. Itu menyandarkan ya nikmat Allah Subhanahu wa taala dari keselamatan, misalnya
seorang ya wanita melahirkan, kemudian apa? Menyandarkan kenikmatan, keselamatan dalam melahirkan itu kepada kepintaran ya dokter yang menanganinya, dan yang semisalnya banyak sekali. Wa nahwi dzalika mimma huwa jarin ala alsinati katsir. Ya, dan juga semisal yang itu dari sering ya apa yang berjalan ya itu sering diucapkan pada ya lisan kebanyakan dari manusia, ya, dari apa yang ucapkan oleh banyak dari manusia. Maka ya di sini ya qala Syaikh Fauzan ya rahimahullah hafizallahu taala ya at-tarajum ya Abul Abbas di sini adalah huwa Syekhul Islam Ahmad, ya tadi kita telah sebutkan Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam Ibnu Taimiyah. Beliau rahimahullah taala ini adalah terjemahnya atau biografinya telah lewat. Wa qad taqaddama ay fi babi ma jaa fil istisqa bil anwa, itu di bab pembahasan tentang ya yaitu seorang yang apa? Yang minta ya hujan dengan apa? Dengan bintang-bintang. Ya ini telah lewat pembahasannya, yaitu istisqa, yaitu minta hujan yaitu dengan ya melalui bintang-bintang. Kemudian al-mallah itu adalah qaidus safinah. Ya al-mallah di sini adalah al-qaid safinah. Itu yang apa? Yang mengendalikan apa? Yaitu yang mengendalikan ya perahu, yang mengendalikan kapal atau nahkoda, ya nahkoda kapal. Kemudian as-salaf humul mutaqaddimuna min ulama'i hadhil ummah. Mereka adalah ya para ulama ya terdahulu ya dari umat ini, dari kalangan para sahabat ya, kemudian tabi'in, kemudian atba tabi'in. Ini as-salaf. Ya, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi sahabat, kemudian tsummal ladzina yalunahum yaitu generasinya tabi'in, kemudian tsummal ladzina yalunahum yaitu generasinya atba'ut tabi'in, yaitu ya tabi'ut tabi'in. Kemudian makna ijmali ya athar ini an-nasufun ya bahwasannya ya safinah jamak, jadi sufun ini jamak dari safinah. Idza jaraina birihin thayyibah, ya bahwasanya kapal-kapal itu apabila berjalan ya dengan angin yang apa? Yang baik, bi amrillah, ya maka ini adalah dengan perintahnya Allah. Ya jarayan apa? Hasanan, itu dengan perjalanan yang baik. Nasabu dzalika ilati birrih, mereka menyandarkan yang demikian itu kepada apa? Kepada ya bagusnya angin. Ya, bahwasanya cuacanya itu bagus, cuacanya cerah dan semisalnya. Dan juga menyandarkan kepada wahad ya qaidis safinah, dan juga menyandarkan kepada kepandaian atau kepintaran, kelihayan ya dari nahkoda, ya nahkoda perahu. Wa nasau rabbahum, sedangkan ya mereka ini lupa ya kepada Rabb mereka. Ini mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah alladzi ajra lahum al-fulk, yang telah memperjalankan kapal ya di lautan rahmatan bihim, itu sebagai rahmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu hada, ya maka hal semacam ini min jinsi nisbatil matar ilan anwa, itu termasuk ya jenis ya dari menyandarkan hujan itu kepada bintang-bintang, ya kepada bintang-bintang, ya. Kemudian bagaimana hukum ya dari orang yang melakukan yang demikian itu? Ya, ini Syaikh Fauzan memberikan perincian, ya orang yang menyandarkan ya kepada sebab, ya lupa yang apa? Ya, yang menjadikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan pada sebab akan tapi lupa kepada apa? Ya Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan. Ya, hukmu man fa'ala dzalika fi tafsil. Yang pertama, in kanal mutakallim bidzalika, apabila seorang yang mengucapkan demikian itu lam yaksid, ya dia tidak bertujuan annar riha wal mallah wa nahwa dzalik, bahwasanya angin dan juga nahkoda dan yang semisal memiliki itu adalah yang melakukan. Ya, itu adalah apa? Yang melakukan huwal fa'il lidzalika min duni khalqillah wa amri. Itu dengan ya tanpa apa?
tanpa ciptaan Allah dan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya saja dia apa? Wa inna ma arada nisbataha ila sabab. Itu bahasanya dia menyandarkannya kepada sebabnya saja, faqat fahada syirkun asghar. Ya, ini adalah merupakan apa? Ya, syirik kecil. Ya, li'annahu adafan ni'ma ila ghairillah. Karena dia telah menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah. Wal wajib, dan yang wajib adalah ya menyandarkan nikmat tersebut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini perinciannya gimana? Apabila orang yang mengucapkan itu tidak memaksudkan, ya tidak memaksudkan, ini catatannya di sini, bahwasanya apa? Angin dan nahkoda dan semisal yang demikian itu, atau tadi dokter yang pandai dan semisalnya, ya itu adalah yang melakukan, tidak memaksudkan, ya dengan tanpa ini merupakan ciptaan Allah dan perintahnya, hanya saja menyandarkan kepada sebab, ya menyandarkan kepada sebab saja, yaitu kepintaran, ya nahkoda atau angin yang cuacanya cerah, ya anginnya tidak kencang seperti itu, ya maka ini adalah termasuk syirik kecil. Ya, li'annahu adafan ni'ma ila ghairillah, karena dia telah menyandarkan kenikmatan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wal wajib idhafatuha ila Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib adalah menyandarkan nikmat itu pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang kedua, perincian yang kedua, wa in kana yaksidu, apabila dia memaksudkan anna hadhil asya taf'al dzalika min dunillah. Ya, bahwasanya apa? Perkara-perkara ini tadi adalah melakukannya ya dengan tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya murni, ini adalah keahliannya nahkoda. Ya, jadi kalau yang pertama tadi masih mengakui bahwasanya itu Allah, cuma apa? Dia sandarkan ya itu kepada kepintaran nahkoda atau ini, tapi dia apa? Tidak memaksudkan ya pada angin itu sendiri yang melakukannya atau nahkoda itu sendiri yang melakukannya. Allah lah yang apa? Melakukan itu, perintahnya Allah dan apa? Ya, dan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu syirik kecil. Tetapi apabila seorang itu memaksudkan bahwasanya nahkoda itu sendiri yang ahli, atau apa? Ya, bahwasanya angin itu sendiri yang menyebabkan apa? Keselamatan. Ya, kemudian apa yang membuat apa? Melakukan yaitu keselamatan, yang memberikan keselamatan, maka fahadha syirkun akbar. Maka ini adalah syirik yang paling besar. Ya, wal awal huwal ladzi yajri ala alsinati katsiri minal muslimin. Dan yang pertama tadi, ya kebanyakan kaum muslimin ini ya berbuat apa? Syirik kecil. Ya, fayajibu al-hadaru minhu, maka wajib ya waspada dari hal tersebut, ya walaupun misalnya dia masih mengakui ya Allah lah yang apa? Ya menjadikan, menyelamatkan dan semisalnya, tapi untuk kesempurnaan dalam tauhid ya kita sandarkan ya semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya ya itu pun adalah ya merupakan nikmat dari Allah, dan Allah lah yang apa? Melakukan hal tersebut. Ya. Adapun yang kedua, ya ini adalah termasuk dari syirik besar ya, karena ya telah ya mengatakan bahwasanya apa? Angin itulah yang melakukan, atau apa? Nahkoda itu sendiri yang melakukannya. Maka yang kedua ini adalah termasuk dalam syirik ya akbar. Ya syirik akbar. Maka hendaknya diperhatikan. Ya, dan di sana sebenarnya terdapat ya perincian yang dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dengan perincian yang lebih detail, tapi ya kita cukupkan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya semoga ya bisa ya menjadikan pemahaman bagi kita ya supaya seorang hamba itu ya untuk memurnikan ya ibadahnya ya dari pengaruh-pengaruh ya atau dari ucapan-ucapan yang bisa menghantarkan kepada perbuatan syirik ya, dari perbuatan syirik ya maupun kecil itu pun juga apa harus kita hindari ya, apalagi yang besar. Yang kecil saja kita senantiasa berusaha untuk ya menghindarinya. Maka dengan ini kita menyelesaikan satu bab
dari apa yang datangkan oleh penulis ya sebagai tafsir dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha ya wa aktsaruhumul kafirun. Ya, ini adalah ya dari apa yang telah disebutkan oleh penulis rahimahullah taala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita baca pada kesempatan sore hari ini ya, menjadi bekal bagi kita ya, bahwasanya kita menjauhi lafaz-lafaz yang bisa mengantarkan seorang itu ya kepada kesyirikan ya, dan supaya memurnikan ya ibadah, memurnikan menyandarkan kenikmatan itu ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ya memberikannya ya, yang telah memberikannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.